Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang Fluid Catalytic Cracking Unit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Rian Sukman Huda, teman saya Rian Suteja, kemudian Miranda Widyaningsih, dan yang terakhir Alfitra Adelia. Apa itu Fluid Catalytic Cracking? Fluid catalytic cracking atau disebut juga sebagai perengkahan katalitik fluida adalah salah satu proses konversi terpenting yang digunakan dalam kilang minyak bumi. Ini banyak digunakan untuk mengubah fraksi hidrokarbon berbahan bakar tinggi dengan berat molekul tinggi dari minyak bumi menjadi bensin yang lebih bernilai, gas olefinik, dan produk lainnya. Cracking hidrokarbon minyak bumi awalnya dilakukan dengan perengkahan termal, yang hampir sepenuhnya digantikan oleh perengkahan katalitik karena menghasilkan lebih banyak bensin dengan peringkat oktan yang lebih tinggi. Ini juga menghasilkan gas hasil samping yang memiliki lebih banyak ikatan rangkap karbon-karbon, yaitu lebih banyak olefin, dan karenanya lebih bernilai ekonomis daripada yang dihasilkan oleh perengkahan termal. Bahan baku untuk FCC biasanya adalah bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih awal sebesar 340 derajat Celcius atau lebih tinggi pada tekanan atmosfer dan berat molekul rata-rata berkisar antara sekitar 200 hingga 600 atau bahkan lebih tinggi. Bagian minyak mentah ini sering disebut sebagai minyak gas berat atau minyak gas vakum, HVGO. Dalam proses FCC, bahan baku dipanaskan sampai suhu tinggi dan tekanan sedang, serta bersentuhan dengan katalis bubuk panas. Katalis memecah molekul rantai panjang dari cairan hidrokarbon mendidih tinggi menjadi molekul yang jauh lebih pendek yang dikumpulkan sebagai uap. Selanjutnya, ini merupakan proses-proses yang terdiri dari unit Fluid Catalytic Cracking. Untuk proses feed preheater dan riser reactor stripper akan dijelaskan oleh Alfitra Adelia. Pada katalis separator akan dijelaskan oleh Miranda Widyaningsih. Pada regenerator heat atau katalis recovery akan dijelaskan oleh Rian Suteja. Dan pada proses gas blend akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rian Sukman Huda. Untuk proses yang pertama yaitu feed preheater. Poin dari proses ini adalah pemanasan, di mana umpan yang berupa heavy gas oil atau vacuum gas oil, yaitu VGO, akan dicampurkan dengan feedstock hasil recycle dari proses sebelumnya. Kemudian dikirim ke feed storage drum yang memberikan aliran umpan yang stabil ke pompa pengisian. Di drum ini juga memisahkan antara air atau uap yang mungkin terdapat pada bahan baku. Selanjutnya, umpan tersebut dipompakan ke furnace untuk dipanaskan dengan suhu dari 500 derajat Fahrenheit sampai 700 derajat Fahrenheit. Jadi, inti dari proses yang pertama ini adalah sebenarnya untuk mengkondisikan umpan sebelum dimasukkan ke dalam reaktor agar lebih sesuai. Setelah dipanasi, umpan akan dibawa menuju ke riser. Jadi proses selanjutnya yaitu riser reaktor stripper. Riser merupakan pipa vertikal yang terhubung dengan reaktor dan regenerator. Di mana reaksi yang terjadi pada riser adalah endotermik, yaitu membutuhkan panas Dalam gambar ini sendiri, posisi riser itu berada di bagian yang vertikal ini, sedangkan bagian yang atas merupakan reaktor, dan bagian ini merupakan saluran menuju regenerator atau tempat lewatnya katalis nanti. Jadi ketika feed masuk riser melalui bagian bawah ini,
feed akan terkontak dengan katalis panas yang berasal dari regenerator, di mana suhu katalis itu berkisar antara 1250 derajat Fahrenheit hingga 1350 derajat Fahrenheit. Panas yang diserap katalis pada regenerator akan memberi energi untuk panas umpan ke suhu reaktor yang diinginkan. Jadi nanti setelah katalis keluar dari saluran ini dan terkontak dengan feednya sehingga tercampur, ya, campuran tersebut akan naik menuju reaktor. Oke, di sini masuk ke dalam tahap catalyst separation. Jadi catalyst separation ini adalah proses pemisahan katalis. Nah, jadi kenapa katalis ini harus dipisahkan supaya tidak mempengaruhi uap produk yang dihasilkan. Jadi katalis yang sudah keluar dari riser ini nantinya akan diteruskan ke reaktor vessel. Nah, di dalam reaktor vessel ini kalau di catalyst separation itu sebagai rumah siklon. Jadi nanti di dalam reaktor vessel ini ada beberapa pipa-pipa atau yang biasa disebut riser yang menyatu dengan siklon. Jadi hampir di setiap unit FCC ini menggunakan beberapa pemisahan. Salah satunya itu yaitu catalyst separation. Adapun beberapa jenis pemisahan inersia perangkat yang terhubung di ujung riser ini untuk memisahkan katalis dari uap. Seperti yang saya bilang tadi, pada beberapa unit itu riser langsung melekat pada siklon. Nah, jadi sejumlah deflektor yang ada di siklon itu nantinya akan membuat beberapa katalis itu supaya turun ke bawah, tidak bercampur dengan uap produk. Jadi inti dari proses ini adalah untuk memisahkan katalis dengan uap produk. Sekitar 75% sampai 99% efisiensinya. Nah, sebagai unit FCC biasanya menggunakan 2 siklon atau 1, fungsinya untuk memisahkan gas cracker. Siklon nantinya akan mengumpulkan dan mengembalikan katalis gas triple proses yang sebelumnya melalui diplex atau vapor supaya reaksinya itu terus berjalan. Nah, uap produk yang keluar dari siklon itu nantinya mengalir ke fractionator utama untuk recover. Nah, jadi efisiensi dari penggunaan siklon ini hingga 99%. Setelah dari catalyst separation ini nanti akan diteruskan ke catalyst recover. Proses selanjutnya yaitu memasuki bagian regenerator heat. Pada bagian regenerator heat memiliki 2 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu mengembalikan aktivitas katalis, dan yang kedua memasok panas. Jadi, regenerator heat dan catalyst recovery pada dasarnya memiliki 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah mengembalikan aktivitas katalis. Dengan prinsip yang kedua adalah regenerator heat berfungsi untuk memasok panas. Mengembalikan aktivitas katalis, yang dimaksud di sini adalah mengembalikan aktivitas katalis yang telah berkurang setelah melakukan perengkahan. Dan memasok panas di sini dimaksudkan adalah suatu regenerator heat